Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator. Nah, jadi kita akan bahas 4 hal yang wajib dihindari ketika teman-teman ingin memulai sebuah channel YouTube Short ya. Dan di sini saya juga sudah riset di beberapa dari konten short saya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, di sini ada 4 hal yang wajib teman-teman hindari. Nah, untuk apa saja itu kita nanti akan bahas di video kali ini teman-teman ya. Dan sebagai referensi, nah di sini ada salah satu channel saya yang sudah mendapatkan 1,4 juta penayangan dan juga sudah mendapatkan sekitar 56.000 subscriber ya. Jadi total penayangan 1,4 juta. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian dari aplikasi YouTube Studio saya untuk membuktikan sebuah konten short yang luar biasa ya untuk penayangannya, dan ini hanya saya dapatkan kurang lebih sekitar hampir mendekati 2 bulan ya. Nah, di sini saya akan masuk di bagian dari aplikasi YouTube Studio saya, teman-teman. Halo teman-teman ya, selamat sore, selamat datang kembali di channel kami. Jadi di sini masih membahas seputar konten YouTube Short ya. Dimana di sini kita akan membahas seputar 4 hal yang wajib dihindari ketika teman-teman memulai sebuah konten YouTube Short. Nah, jadi kita akan bahas sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi sesuai dengan riset saya, mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, ya bisa cek di video saya yang lain karena saya juga sudah banyak membahas seputar channel YouTube ya. Dan itu beberapa channel saya yang saya lakukan riset, nanti teman-teman bisa cek di bagian dari playlist, itu juga lengkap ya. Jadi sudah saya bahas dari awal. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal nih. Jadi ya contohnya seperti pribadi saya sendiri, ya ini yang harus teman-teman hindari ya. Yang pertama adalah untuk ketika teman-teman memulai sebuah channel YouTube Short, dan saya juga mengembangkan channel baru ya. Jadi nanti untuk perkembangannya kita juga akan share di video kali ini. Nah oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan seputar perkembangan channel YouTube Short ya. Dan di sini kita masih membahas seputar buat teman-teman yang ingin membuat sebuah channel short dan juga mendapatkan banyak penayangan. Nah, apa sih untuk yang wajib kita hindari ketika kita membuat sebuah konten short? Nah, oke, jadi yang pertama ya teman-teman, di sini untuk pribadi saya sendiri, yaitu kita harus fokus ya. Kalau kita sudah fokus pada satu niche konten, ya kita fokus. Jadi kebanyakan kalau pribadi saya juga pernah merasakan ya, terkadang terkecoh juga teman-teman. Saya sudah fokus di konten ini, tetapi melihat konten yang lainnya itu malah jadi ikut-ikut ngikutin konten yang lainnya. Jadi yang wajib dihindari yang pertama adalah tidak fokus ya. Jadi kita memang harus fokus. Kalau fokus teman-teman kontennya tentang memancing, itu makanya kita harus fokus pada konten memancing. Jadi satu niche tema itu akan lebih mudah untuk channel kita lebih mendapatkan rekomendasi. Nah oke, tetapi sebelum lanjut, di sini saya akan buktikan untuk channel dari short saya. Di sini saya akan masuk di aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Saya sudah masuk di bagian dari channel saya dengan total penayangan sekitar 1,4 juta teman-teman ya. Di sini ada 1,4 juta penayangan dengan total subscriber di 56.900 ya. Dan tentunya untuk di bagian 1,4 juta penayangan ini, untuk mendapatkannya tentu tidak mudah ya. Jadi kita yang pertama adalah harus rajin posting dan juga konsisten ya. Dan untuk masalah subscribernya, ini subscriber alami teman-teman ya. Jadi nggak ada sendiri, ini merupakan subscriber alami ya teman-teman. Dan ini ada 1,4 juta penayangan. Ini real, kita klik saja seperti ini. Ini merupakan sebuah konten short yang saya kembangkan hampir 2 bulan ya, kurang lebih ya 1 bulan lebih seminggu. Nah di sini 1,4 juta penayangan, kita klik saja seperti ini. Oke, nah di sini ada 1,1.435.000 penayangan ya. Ini di bagian dari konten short sendiri. Nah kemudian di sini juga ada, jadi di bagian dari konten sendiri kita cek di bagian konten seperti ini. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ada konten yang dipublikasikan. Di sini saya sudah mempublikasikan sekitar 339 untuk video ya, video short ya. Kemudian di bagian dari audiens, nah teman-teman bisa perhatikan penonton kembali 29.000. Kemudian ada penonton baru di sini mencapai sekitar 1 jutaan ya. Nah oke, jadi apa sih yang saya lakukan ya? Jadi yang pertama ya fokus pada satu niche konten, itu yang utama, dan juga thumbnail ya. Jadi beberapa hal yang wajib teman-teman hindari ya ketika teman-teman melakukan sebuah konten short. Nah untuk yang pertama adalah hindari konten campuran. Nah itu sudah pasti ya. Jadi kalau konten campuran, sesuai dengan riset saya kemarin, itu nggak ada hasilnya ya, subscriber pun susah ya. Itu sesuai dengan riset saya kemarin. Kemudian untuk yang kedua adalah hindari konten re-upload full. Artinya teman-teman
ketika reupload ini harus ada editingnya. Jadi yang paling bisa dimonetisasi itu adalah kita menempelkan wajah. Nah, jadi saran saya adalah seperti itu. Jadi maksudnya reupload full adalah teman-teman reupload mentah-mentah. Nah, itu saran saya jangan ya, karena itu akan susah dimonetisasi. Yang pertama adalah hindari konten campuran, kemudian hindari konten reupload full, dan kemudian hindari konten short ya yang menggunakan musik selain yang disediakan di YouTube ya. Artinya kita memang harus menggunakan musik yang ada di YouTube. Jadi jangan kita membuat musik sendiri ya, takutnya nanti terkena klaim hak cipta. Kemudian yang keempat adalah hindari kurang konsisten ataupun upload bolong-bolong. Nah, itu yang wajib teman-teman hindari ketika teman-teman terjun di bagian dari konten channel YouTube Short. Nah, saran dari saya ketika nanti ada video yang lagi rame, ya itu teman-teman langsung perbanyak saja untuk uploadnya. Jadi di saat itulah nanti video teman-teman itu akan lebih direkomendasikan lagi ya dari video kita yang banyak penontonnya. Jadi kalau semakin banyak penontonnya, maka teman-teman ini sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman harus rajin uploadnya lagi ya. Jadi fokus pada satu niche konten ini yang utama. Misalkan kita konten tentang mancing, ya kita fokus saja di situ. Ketika sudah ada video yang meledak, nah kita fokus saja di konten memancing. Intinya kita fokus, jangan terkecoh dengan konten ataupun niche konten yang lainnya. Nah, jadi jika kita terkecoh itu akan gagal ya dari konten kita sendiri. Kalau kita campuran itu akan susah mendapatkan subscriber, bahkan susah mendapatkan rekomendasi. Jadi intinya kalau kita campuran dari YouTube sendiri ini nggak bisa mengecek untuk akun kita ini tentang apa. Jadi kalau campuran itu akan susah ya, susah mendapatkan rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi sendiri nanti teman-teman bisa cek di bagian audiens seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah dari channel ini. Di sini ada channel ataupun penonton yang ditonton audiens Anda ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan yang ditonton audiens Anda di sini sudah banyak ya. Artinya channel ini sudah mendapatkan rekomendasi dengan 1,4 juta penayangan. Nah, jadi yang wajib teman-teman hindari ketika memulai sebuah konten short, yang pertama adalah hindari konten campuran. Yang kedua adalah hindari konten reupload full ya. Artinya kita comot dari TikTok langsung kita upload. Nah, itu teman-teman hindari. Kemudian yang ketiga adalah hindari konten yang menggunakan musik sendiri ya, artinya tidak menggunakan musik dari YouTube. Kemudian yang keempat adalah hindari upload bolong-bolong ya, ataupun tidak konsisten. Jadi kalau kita sudah membangun sebuah channel YouTube Short, itu kita harus konsisten untuk uploadnya. Nah, kenapa ya? Agar untuk video kita semakin lebih banyak video kita dengan fokus pada satu niche konten, itu akan lebih mempercepat channel YouTube Short teman-teman mendapatkan rekomendasi. Nah, sebagai bukti di sini saya sudah ada channel baru dan baru saya buat untuk hari ini ya. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan masuk ke bagian dari channel terbaru saya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, ini merupakan sebuah channel baru yang saya kembangkan dan di sini masih baru ya, masih baru saya buat. Dan nanti untuk perkembangannya mungkin saya akan bagikan di video kali ini jika saya sudah sempat untuk mengisi dari channel YouTube Short ini. Nah, oke ya, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang 4 hal yang harus teman-teman hindari ketika terjun di konten ataupun membuat sebuah channel YouTube Short. Ya, nah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.